adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 19 November 2024, hari biasa pekan ke-33. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau senantiasa mengunjungi hati manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pengharapan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Di negara-negara yang maju, pajak adalah cara untuk menghimpun dana bagi fasilitas umum. Jalan raya, taman-taman kota, listrik, istana dan sebagainya. Itu dibiayai oleh pajak. Maka pajak bisa dibuat 30%, seperti misalnya di Amerika. Pajak sekitar 30%, tetapi sekolah, kesehatan sesudah itu beres sampai kita tua. Anak-anak pun beres sekolahnya, kalau dikelola dengan sungguh baik. Di Indonesia baru-baru ini juga ada yang disebut dengan tax amnesty, TA. Orang berbondong-bondong mendaftarkan pajak, tapi sebagian masih menyembunyikannya. Nah, pada zaman Sakeus belum maju seperti zaman sekarang. Orang masih banyak perhatian untuk dirinya sendiri, menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan. Seorang ahli pajak pada Injil hari ini diwakili oleh Sakeus yang berbadan pendek, yang mendengar tentang kiprah Yesus. Dia tergoncang hatinya.
Maka dia ingin melihat Yesus, lalu dia segera lari naik pohon ara. Ya sampai hari ini ya, di Yeriko pohon ara itu dipelihara. Maka Yesus mengatakan, ayo Zakheus turun. Hari ini aku akan datang ke rumahmu. Aduh sukacitanya. Kenapa? Dia dikelompokkan sebagai orang kelompok sampah. Tidak berguna bagi masyarakat. Namun Yesus tetap merangkulnya. Bahkan ketika Yesus datang ke rumah Zakheus, banyak orang bersungut-sungut tentang Yesus yang makan bersama orang berdosa. Seolah-olah yang mengatakan itu tidak berdosa. Yesus tidak peduli karena Yesus sayang dan ingin melihat attitude dan sikap Zakheus. Dan ternyata bagaimana sikap Zakheus? Tuhan, sekiranya aku berbuat jahat, aku akan membayarnya 4 kali lipat. Itulah gambaran pertobatan Zakheus. Sudah pendek, makin merendahkan dirinya makin pendek. Tetapi ditinggikan oleh Yesus. Dia telah menjadi orang yang menjadi manusia baru karena Yesus. Maka saudaraku terkasih, bila kita mempunyai kesalahan, datanglah kepada Yesus. Katakanlah apa yang telah kita lakukan yang membuat hati kita tidak merasa tenang. Berbicara dengan Tuhan Yesus untuk pengampunan. Dan Tuhan biasanya memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bertobat. Contohlah Zakheus, walaupun sebelumnya salah jalan, tetapi kemudian ketika dia menemukan jalan yang benar, dia tinggalkan jalan yang lama, walaupun jalan yang lama membawa kenikmatan. Dan dia memilihnya jalan kebahagiaan. Dan itulah tugas kita pada hari ini, merenungkan tentang jalan kebahagiaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bukan mencari jalan keselamatan yang menyesatkan. Menyesatkan bagaimana? Membuat pusing, ribet, hati tidak tenang, membuat banyak musuh, saling jegal-menjegal. Tetapi di dalam jalan kebahagiaan orang saling bahu-membahu, saling kasih mengasihi, bantu-membantu, tolong-menolong dalam sukacita di dalam Tuhan. Selamat memasuki manusia baru sebagaimana Zakheus setelah berjumpa dengan Yesus, dan jadilah Zakheus pada zaman ini yang bertobat. Dan berbahagialah orang yang mau melakukan pertobatan, karena melalui jalan pertobatan kita senantiasa diperbaharui. Tuhan memberkati.